Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Hari ini HMP IPA mengadakan podcast bersama Ketua Umum HMP IPA 2022. Di mana podcast ini merupakan salah satu program kerja yang terbaru pada tahun ini. Nah, podcast ini bertemakan kepemimpinan atau leadership. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Sinta Permatasari sebagai host pada acara podcast kali ini. Nah, di sini ada Kak Eva Maulidia sebagai bintang tamu kita. Untuk Kak Eva, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih kalau Sinta sendiri kabarnya? Alhamdulillah, kalau aku juga baik. Oke, langsung saja untuk Kak Eva silakan perkenalan supaya teman-teman semuanya bisa kenal dengan Kak Eva. Baik, terima kasih sebelumnya kepada HMP IPA Omega 2022 yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sebagai bintang tamu pada podcast kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para Sobat Omega di sana yang menyaksikan podcast kali ini. Halo Sobat Omega, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Eva Maulidia dari Angkatan 2020, yakni sebagai Ketua Umum HMP IPA Omega 2022. Nah, kita sudah kenalkan dengan Kak Eva Maulidia, tadi sudah perkenalan juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan podcast kita saat ini, yaitu kepemimpinan atau leadership. Kita tanya kepada Kak Eva, menurut Kak Eva itu definisi kepemimpinan itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sendiri, untuk definisi kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dalam memimpin atau dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada dasarnya dalam konsep dasar kepemimpinan itu memang harus ada target yang harus dicapai. Dan juga seorang pemimpin itu harus bisa dapat mempengaruhi orang lain untuk melangkah lebih maju untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan untuk definisi pemimpin sendiri itu adalah seseorang yang diberikan amanah dan juga dapat tantangan juga lebih besar serta mendapatkan peluang lebih besar bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian untuk kita menjadi pemimpin itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu ada 3, yakni dari kepribadiannya, kemudian dari kemampuannya seperti apa, dan juga yang ketiga ini yang paling penting, yaitu kesanggupan dari diri masing-masing, apakah sanggup untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk menanamkan sikap kesanggupan atau percaya diri kepada diri kita dan layak sebagai pemimpin itu memang sulit, dan itu harus kita harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Itu sih menurut aku definisi dari kepemimpinan. Wah, saya setuju sih dengan penjelasannya Kak Eva. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Kak Eva, penting nggak sih kita semua memiliki jiwa kepemimpinan atau hanya pemimpin atau ketua saja yang wajib memiliki jiwa kepemimpinan? Menurutku, semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin. Asalkan kita itu tahu kayak kompetensi kita di mana, kemampuan kita itu di mana. Dan menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya memiliki kecerdasan di bidang akademik, karena pada saat kita menjadi pemimpin itu kita harus tahu apa yang akan kita lakukan dalam organisasi tersebut, kemudian bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan bijaksana. Jadi pada hakikatnya itu setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan. Akan tetapi kita harus bisa percaya dan juga merasakan bahwa kita itu layak menjadi seorang pemimpin. Itu sih. Oke, jadi menurutnya Kak Eva, kita semua mempunyai jiwa kepemimpinan, tidak hanya ketua maupun pimpinan saja gitu ya Kak Eva? Iya, benar sekali. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Kak Eva, menurut pandangannya Kak Eva, gimana menyikapi untuk teman-teman yang memiliki pikiran bahwa kita itu nggak perlu jadi pemimpin atau ketua, cukup ikut aturan orang supaya nggak ribet atau melakukan hal-hal yang sulit gitu? Oke, tanggapan aku ya untuk orang-orang yang di luar sana yang berpikiran bahwa kenapa sih kita harus menjadi seorang pemimpin dan kenapa tidak ikut orang lain aja atau menjadi followers gitu ya. Yep. Nah, menurut aku menjadi seorang pemimpin itu nantinya kita bisa belajar dari pengalaman yang akan kita dapatkan pada saat menjadi seorang pemimpin, dan juga bisa melatih kita menjadi lebih percaya diri, berani di depan umum, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita dapatkan menjadi seorang pemimpin. Dan dengan menjadi pemimpin, kita akan terbiasa untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pada saat kita di organisasi kan kita sudah
terbiasa dan juga sudah banyak untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan dan lain sebagainya, itu dalam menyelesaikan masalah itu akan gampang gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan jikalau kita menjadi followers atau ikut-ikutan saja dan menjadikan kita nggak ribet, menurutku itu salah. Pemikiran gue gitu itu salah karena gini, kalau kita menjadi followers saja atau selalu ikut-ikutan kepada orang lain, itu belum tentu yang kita ikuti itu adalah benar gitu loh. Jadi nanti kalau kita selalu mengikuti orang lain, jadi kita tidak bisa berbijak dan berdiri sendiri untuk menjalani kehidupan nantinya. Dan pastinya nanti kalau kita ikutan ke orang lain, itu pasti akan menimbulkan rasa kesal. Walaupun kita mengikuti itu tersebut, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau kita inginkan, itu nantinya pasti kita akan capek sendirinya gitu loh. Jadi dengan memiliki jiwa kepemimpinan dan juga mau menjadi seorang pemimpin, kita akan menjadi pribadi yang lebih berprinsip dan juga memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih cara kita semuanya supaya dapat memiliki jiwa kepemimpinan yang baik menurutnya Kak Eva gimana? Oke, untuk cara menjadi pemimpin yang baik yaitu adalah yang pertama, itu melatih diri untuk memiliki sikap tanggung jawab. Karena dimana ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar nantinya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah membiasakan diri untuk disiplin. Karena nantinya sebagai kita seorang pemimpin, dalam memimpin sebuah organisasi, kita harus melaksanakan segala tugas dan juga menghadiri rapat dan sebagainya dengan tepat waktu, karena kita menjadi contoh bagi anggota kita agar kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menumbuhkan sikap kognitif dan juga sosial. Seperti yang aku katakan tadi di awal, menjadi seorang pemimpin tidak hanya memiliki kecerdasan di bidang akademik, akan tetapi yang penting yaitu adalah bisa memiliki sikap kognitif dan juga sosial. Karena menjadi seorang pemimpin kita juga harus tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya, kemudian apa sih yang harus diperbaiki di dalam organisasi tersebut, kemudian apabila ada masalah kita tahu cara bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir yaitu menurutku adalah memiliki public speaking yang bagus. Walaupun tidak sepenuhnya public speaking itu dimiliki oleh seorang pemimpin dan juga tidak sebagai pemacu untuk keberhasilan seseorang menjadi pemimpin. Akan tetapi tanpa kita sadari itu memang sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki public speaking yang bagus. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang di suatu forum, kemudian juga mengomunikasikan yang baik dan efektif dalam memecahkan masalah di sebuah organisasi. Karena dengan komunikasi yang baik maka tidak akan banyak terjadi miskom dan juga semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, setuju. Untuk public speaking ini juga aku juga setuju sih, karena jika pemimpinnya saja tidak bisa menyampaikan dengan baik, gimana dengan anggotanya? Seperti itu ya Kak Eva? Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Eva, gimana nih pengalaman saat menjadi pemimpin, terutama menjadi pemimpin sebagai Ketua Umum HMP IPA, bisa pengalaman suka maupun dukanya? Baik, untuk pengalaman suka maupun duka pastinya banyak sekali ya ketika menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, tidak terasa sudah setengah periode nih saya menjadi ketua di HMP IPA Omega. Nah, untuk pengalaman suka sendiri yaitu adalah ketika kita melaksanakan program kerja bersama, tentunya pada saat offline ya, walaupun kita sekarang masih pandemi dan juga kita belum tahu kejelasan untuk kedepannya ini akankah luring atau daring, itu dengan kita rapat bersama itu juga bisa memperbaiki komunikasi kita sesama anggota. Kemudian juga bisa perkenalan dengan banyak OC, dengan beragam karakter dan sebagainya, dan itulah menjadi tantangan kita menjadi seorang pemimpin. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu semuanya itu bisa suka dengan kita dan juga bisa senang dengan kepemimpinan kita. Nah, dengan itu kita sebagai seorang pemimpin memang harus siap mental dan juga siap segalanya untuk bisa menghadapi hal tersebut, terutama di internal anggota HMP IPA Omega sendiri.
Nah, kemudian untuk pengalaman duka sendiri yaitu untuk dukanya itu akan saya simpan sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, itu memang kita tidak bisa memenuhi ekspektasi dari semua orang, terutama dari anggota kita sendiri dalam satu organisasi. Untuk itu, misalkan ada kekurangan yang dirasa kurang cukup di diri kita sebagai seorang pemimpin, maka seyogyanya kita sebagai pemimpin, kita harus bisa introspeksi diri dan juga memperbaiki segala kesalahan tersebut dengan maksimal. Nah, dari pengalaman suka maupun dukanya Kak Eva, nilai-nilai apa sih yang bisa diambil Kak Eva sebagai pemimpin? Untuk nilai-nilai sendiri yang dapat aku ambil ketika menjadi seorang pemimpin, yaitu adalah yang pertama, kita menjadi lebih percaya diri, kemudian lebih berani dalam mengambil keputusan di setiap masalah yang kita hadapi. Nah, dengan kita bisa terbiasa dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah, itu nantinya akan kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita tertimpa masalah apapun, sebesar apapun, kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena di dalam suatu organisasi pastinya kita akan banyak masalah, walaupun internal maupun eksternal. Nah, itulah menjadi tantangan kita sebagai seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita akan tahu nih untuk dasar-dasar dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita menjadi pribadi yang lebih berprinsip nantinya dan bisa memiliki tujuan yang jelas dalam dunia kerja maupun sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah membuat kita menjadi seseorang yang lebih berkarakter pastinya dan juga disiplin waktu. Kemudian untuk yang keempat yaitu kita menjadi lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita nantinya itu di mana, kemudian kapanpun dan kepada siapapun kita bisa berkomunikasi dengan baik, karena di suatu organisasi atau ketika kita menjadi seorang pemimpin itu tanpa kita sadari kita akan menjadi lebih bisa menggunakan komunikasi itu dengan baik dan juga efektif gitu untuk setiap orang itu sih. Nah, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang banyak nih dengan Kak Eva. Nah, sebelum podcast ini kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Eva untuk teman-teman Sobat Omega yang melihat podcast ini. Untuk Kak Eva? Oke, closing statement atau pesan bagi Sobat Omega yaitu adalah perlu diingat bagi diri kita sendiri, setiap orang itu memiliki jiwa kepemimpinan. Akan tetapi memang menjadi seorang pemimpin itu memerlukan sebuah proses. Tombol kepemimpinan pada diri seseorang itu memang sudah ada dalam diri masing-masing. Akan tetapi, sudahkah kita mencoba untuk mengaktifkan tombol kepemimpinan tersebut dalam diri kita? Dan sudah saatnya kalian untuk mengaktifkan tombol kepemimpinan tersebut, dan sudah saatnya untuk tidak lagi menjadi followers atau pengikut saja. Karena pada prinsipnya kita di dunia ini itu harus bisa menjalankan prinsip kita dengan sendirinya. Kemudian apabila kita ingin melakukan suatu perubahan yang kecil, maka kita harus merubah perilaku kita. Jikalau kita ingin melakukan perubahan yang signifikan, maka kita harus rubah mindset kita. Nah, itu tadi closing statement dari Kak Eva Maulidia untuk teman-teman Sobat Omega yang menonton podcast ini. Pada dasarnya, kita semua memiliki jiwa kepemimpinan, tergantung bagaimana cara kita mengaktifkan jiwa kepemimpinan tersebut. Bukan begitu, Kak Eva? Betul sekali. Ya, itu tadi podcast kita mengenai kepemimpinan atau leadership bersama Kak Eva Maulidia. Terima kasih Kak Eva Maulidia sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kita hari ini. Oke, sama-sama. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Untuk Sobat Omega, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube HMP IPA Omega. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.